Yang ketiga, Bapak Muhammad Rudini, SPD MPD. Baiklah, untuk menghabiskan waktu, kita langsung saja beralih ke materi pertama yang akan dibawakan oleh Bapak Muhammad Khairul MPK SPD MPD. Pada Bapak, waktu dan tempat. CV dari beliau. Yang pertama, riwayat pendidikan 2010 sampai 2014, kuliah di Universitas Negeri Makassar, mengambil program studi pendidikan guru sekolah dasar. Kemudian pada tahun 2015 dan 2017 mengambil kembali program S2, yakni program studi administrasi pendidikan kehususan pendidikan dasar program pasca sarjana Universitas Negeri Makassar. Adapun pengalaman belajar pada beliau, yang pertama sebagai dosen Institut Agama Islam di Palopo pada tahun 2014 dan 2019, dan yang kedua dosen Universitas Muhammadiyah Palopo pada tahun 2017 dan 2019, dan menjadi dosen di Universitas Madako Toli pada tahun 2020 sampai sekarang. Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan kepada pemateri untuk membawakan materi. Pada Bapak, waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama, tak lupa kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, sehingga alhamdulillah di pagi menjelang siang ini Allah masih senantiasa memberikan kita kesehatan jasmani untuk hadir mengikuti kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh Sivitas Universitas Madako Toli, yang dalam hal ini dirintis oleh program studi PGSD Universitas Madako Toli. Salawat serta salam senantiasa kita peruntukkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai figur yang menjadi suri teladan bagi kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, mengawali kegiatan pelatihan pada hari ini, saya diamanahi oleh Sivitas Universitas Madako untuk membawakan materi, dan di mana materi ini yang akan mengantar nantinya Bapak Ibu di dalam melaksanakan kegiatan pelatihan pemanfaatan salah satu software atau aplikasi yang dapat digunakan di dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Nah, kalau berbicara tentang realitas sekarang ini, di mana setiap pendidik, apakah itu guru maupun dosen, itu diminta untuk mampu beradaptasi dengan kemajuan-kemajuan yang ada sekarang. Saya teringat tadi ucapan dari pembina sekolah ini yang mengatakan bahwa di era sekarang anak-anak itu otak monetisasi yang berbasis digital. Mereka sudah menjelajahi itu walaupun tanpa diarahkan oleh gurunya. Melihat kenyataan seperti itu, maka tentu kita sebagai seorang guru maupun seorang pendidik harus peka juga terhadap perkembangan itu, ya. Karena memang sekarang akses informasi itu sangat terbuka luas, siapapun bisa. Dan yang paling
cepat beradaptasi adalah orang yang senantiasa memberanikan diri untuk menjelajahi dunia internetisasi yang berbasis digital dan juga berbasis teknologi. Nah, di era sekarang kita sebut sebagai era industri, atau dalam bahasa asingnya itu dikenal dengan era industri disrupsi teknologi 4.0. 4.0 itu ya tulisannya 4.0. Sekarang kita sudah berada di era itu disrupsi teknologi 4.0. Segala aspek kehidupan kita itu semuanya dipengaruhi hal-hal yang berbasis teknologi. Dalam hal dunia perkantoran juga dituntut untuk mampu beradaptasi dengan teknologi. Lebih-lebih kita yang berprofesi guru maupun dosen, mau tidak mau, kata Pak Wadek kami tadi, wakil dekan kami tadi mengatakan bahwa suka tidak suka, mau tidak mau, kita harus beradaptasi dengan kemajuan-kemajuan teknologi tersebut. Alhamdulillah pada hari ini berkat fasilitator dari rekan-rekan dosen di program studi PGSD yang dengan begitu ikhlas hadir di sekolah ini, walaupun kalau kita berpikiran jarak itu tidak ada masalah. Yang penting bagi kami ilmu itu tersampaikan. Dan kami tentunya memang akan senantiasa membuka diri kepada Bapak Ibu yang ingin mempelajari apa sih model-model pembelajaran di masa sekarang, di era disrupsi teknologi ini. Apakah masih menggunakan model-model cara lama, ataukah menggunakan masih terkungkung dengan paradigma pendidikan masa lalu yang bersifat tradisional? Tentunya sudah tidak lagi. Nah, memang kalau kita berbicara tentang kondisi sekarang, hampir setiap daerah itu berbeda kondisinya. Contoh terdekat misalnya antara desa dengan perkotaan, itu sangat jauh sekali perbedaannya. Mungkin kalau orang di kota itu enak saja mengajar berbasis teknologi, ya, karena didukung oleh berbagai sarana-sarana yang mutakhir, yang bersifat masa kekinian. Tentu berbeda kalau kita yang berada di daerah-daerah pedesaan. Tetapi yang namanya pendidikan, model-model pendidikan itu tidak memandang apakah kita ada di kota atau di desa, ya, karena yang namanya pikiran kita ini itu selalu ingin mencari hal-hal yang baru. Berkat dorongan yang ada di pikiran kita ini yang merasa kita untuk mencari hal-hal yang baru. Kira-kira kalau saya mengajar dengan cara yang tradisional, klasikal, apakah peserta didik saya itu masih betah? Padahal kalau kita melihat peserta didik kita itu hampir dalam hari-harinya bersentuhan dengan namanya smartphone. Bangun tidur, langsung yang dicari adalah bukan orang tuanya, yang dicari adalah smartphone-nya. Ini karena efek dari pengaruh era disrupsi teknologi 4.0, yang segala hal itu harus terkoneksi dengan internet. Nah, itu yang awal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang mungkin di ingatan kita, ya, yang saya tampilkan di slide ini. Kalau pendidikan dulunya itu, dan mungkin sampai sekarang masih diberlakukan paradigma pendidikan seperti ini, sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, di mana ada tugas utamanya itu ada 6: mendidik, membimbing, mengajar, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi. Mungkin sampai sekarang ke-6 tugas ini masih kita terapkan. Mengajar, apakah mengajar itu selamanya di kelas? Kalau dulu mungkin iya, tapi sekarang mengajar itu tidak mesti di kelas.
orang sekarang itu sudah bisa mengajar dimanapun, kapanpun, ya. Dan dimanapun itu bisa menjadi kelas. Di dalam kamar kita saja itu bisa belajar. Dalam artian ada guru, ada siswa. Cuma yang mengantarai adalah ada teknologi yang bersifat mutakhir yang kita gunakan. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Jadi oleh karena itu, agar kita bisa mendesain pola mengajar kita sebagai seorang guru dengan merujuk pada 6 tugas utama ini, maka seorang guru itu di era disrupsi teknologi ini dituntut untuk mampu berkolaborasi dengan baik. Salah satu contoh kolaborasi yang terjadi hari ini, mungkin kami dari Universitas Madako, Ibu dari madrasah ini, dengan hadirnya kami dari Universitas Madako dan hadirnya Bapak Ibu di ruangan ini, itu menunjukkan ada upaya kolaborasi. Dengan kolaborasi ini nanti yang akan mengantarkan kita akan semakin menambah wawasan kita karena ada transfer pengetahuan di dalamnya, ada transfer informasi di dalamnya. Makanya sangat dituntut untuk kita itu menguatkan kolaborasi. Walaupun kita sebenarnya tidak mengenal siapa yang kita temani berkolaborasi, walaupun tidak, ya, tapi yang namanya itu akses informasi terjadi secara masif, cepat sekali, ya. Nah, kemudian berikutnya, apalagi yang akan kita lakukan, ya, agar bisa beradaptasi, berjalan seiring dengan kondisi sekarang. Maka mau tidak mau guru itu harus mampu menguatkan kemampuan adaptasinya. Seorang guru itu adalah seorang adaptor, ya. Orang yang mampu mengondisikan diri sesuai kondisi yang terjadi. Contoh, ya, misalnya kita guru sekarang itu sangat terbantukan sekali, ya, sangat terbantukan. Mengapa saya mengatakan sangat terbantukan? Guru bisa saja menambah wawasannya lewat dunia maya, misalnya belajar dari YouTube, ya. Walaupun kita mungkin bukan orang lulusan teknologi pendidikan, tetapi karena masifnya informasi, kita bisa beradaptasi dengan itu. Itu hanya saja kalau misalnya kita ini tidak ada niatan untuk berubah dalam artian ingin menjadi pribadi yang semakin maju, ya. Nah, selanjutnya apa? Sekarang ini guru juga dituntut untuk mampu menjadi kreator. Guru itu harus kreatif. Kalau tidak, pasti siswa kita mengatakan, begitu-begitu terus caranya guru kita mengajar. Bosan kita. Ada nggak yang bisa dilihat di kelas itu? Kalau kita berbicara karakter peserta didik itu sangat unik. Setiap peserta didik itu berbeda. Berbeda kapannya kebutuhan belajarnya. Ada peserta didik itu senang belajar kalau dia diperlihatkan sesuatu, tayangan-tayangan seperti ini. Ada peserta didik memang dia senang walaupun dia tidak melihat, tapi yang penting dia sering diperdengarkan. Itu karena uniknya. Nah, pertanyaannya kemudian, bagaimana kita bisa mengakomodir semua kebutuhan belajar peserta didik itu? Maka guru harus mampu menjadi pribadi yang kreatif. Ciptakan iklim pembelajaran yang membuat anak itu senang belajar, bukan justru anak takut atau tidak mau belajar. Ini jadi soal. Nah, yang selanjutnya adalah guru itu harus inovatif. Seorang guru itu harus inovator, ya. Inovatornya guru itu dilihat dari, meskipun misalnya kita di sekolah ini keterbatasan teknologi, ya, tapi karena kita dikuatkan dengan jiwa inovasi, maka apapun bisa menjadi sarana pembelajaran yang menarik bagi peserta didik karena inovatifnya itu. Nah, saya percepat saja Bapak Ibu ya, karena dari pemateri hanya memberikan waktu 20 menit. Nah, di samping juga karena hari ini saya juga ada jadwal di luar, makanya setelah pemateri ini saya akan langsung pergi karena ada tanggung jawab di tempat lain. Ya, makanya kemarin saya diamanahkan sebagai pemateri kedua, tapi saya minta materi pertama saja. Nah, lanjut Bapak Ibu.
oleh karena kita berada di era industri 4.0 yang berbasis internetisasi, digital, teknologi, maka tentu ada berbagai macam tantangan-tantangan yang terasa. Sangat terasa tantangan-tantangan itu. Yang pertama, coba kita perhatikan. Begitu cepatnya terjadi perubahan. Dan perubahan itu bersifat anomali. Anomali itu tidak normal. Hari ini iPhone, kemarin itu hanya iPhone 6. Sekarang sudah muncul, tiba-tiba muncul iPhone 12. Saya pernah mengatakan kepada mahasiswa saya, kebetulan saya mengajar metodologi penelitian, saya bilang ke mereka, 1 detik saja kalian tidak belajar, tidak membaca, maka kalian akan tertinggal oleh bangsa-bangsa yang ada di luar sana. Karena di sana itu mereka secara cepat menghasilkan teknologi kekinian, sementara kita di sini hanya sekedar sebagai penonton saja, penikmat, konsumen. Justru yang kita mau pikirkan adalah bagaimana jangan terkungkung sebagai konsumeristik. Tidak apa-apa kita menjadi konsumeristik, tetapi kita harus kreatif atau inovatif. Nah, yang selanjutnya adalah melonjaknya tantangan baru. Nah, ini seperti sudah yang terjadi. Kita dengan adanya pelatihan ini sesungguhnya yang mendorong karena ada tantangan itu. Tantangan itu yang membuat kita mampu, mau tidak mau harus beradaptasi dengan teknologi pembelajaran yang kekinian, bukan pembelajaran masa lalu. Nah, selanjutnya di era ini juga kita diperhadapkan dengan kompleksitasnya masalah yang seakan-akan belum terdefinisi secara pasti. Kita tidak bisa menerka-nerka COVID saja yang baru-baru terjadi. Kita tidak tahu kenapa tiba-tiba terjadi COVID. Dan efek dari COVID itu mempengaruhi segala sektor kehidupan, bukan cuma di Indonesia, tetapi di seluruh belahan dunia. Ya, jaga jarak, social distancing, bahkan tidak dilanjutkan pembelajaran tatap muka kala itu. Tapi syukur alhamdulillah di Toli-Toli ini sudah memasuki level 3 sehingga bisa dilaksanakan pembelajaran tatap muka. Nah, ini yang mencerminkan era disrupsi teknologi sekarang kan memunculkan berbagai macam masalah yang susah kita tafsirkan secara pasti. Nah, selanjutnya masih di era ini terintegrasi dengan bidang-bidang kehidupan sistem teknologi yang tadi saya sampaikan. Ya, di berbagai sektor, tak terkecuali di sektor pendidikan, itu harus dituntut untuk mampu beradaptasi dengan teknologi sekarang. Nah, yang selanjutnya adalah dalam bidang pendidikan, siswa kita itu pemikirannya sudah beradaptasi dengan hal-hal yang bersifat komputerisasi dan internetisasi. Ini tidak bisa kita hindari. Siswa kita itu lebih cepat, walaupun kita dulu di kelas tidak ada dimuat dalam kurikulum kita tentang anak-anak besok kita belajar tentang bagaimana membuat video dalam bentuk konten YouTube. Meskipun tidak ada di kurikulum kita, tetapi siswa sekarang itu sudah bisa membuat. Saya kemarin cari-cari informasi di YouTube, belajar otodidak. Ternyata yang memberikan informasi berharga bagi saya itu anak SD kelas 4. Bayangkan, anak SD yang mengajar saya, padahal kalau dipikir dari profesi saya sudah mengajar mahasiswa. Itu karena mereka cepat beradaptasi dengan hal-hal yang bersifat komputerisasi dan internetisasi. Nah, coba kita renungkan bagaimana kalau siswa kita ada seperti itu, lantas kita tidak bisa beradaptasi. Oke lah, kata orang begini, suksesnya seorang guru itu ditentukan karena siswanya lebih sukses daripada gurunya. Oke lah, kita sepakat dengan hal itu. Tetapi tentu ada perasaan-perasaan yang kurang enak kalau siswa kita lebih menggurui kita ketimbang gurunya sendiri, ya kan? Nah, oleh karena itu pertanyaan terbesarnya adalah mampukah guru atau pendidik menghadapi realitas yang terjadi sekarang ini? Mampukah kita menghadapi hal itu?
Nah, ini hanya sekedar perkembangan saja yang nantinya mengantar kita nanti sekedar memotivasi kita mempelajari media-media teknologi yang akan nanti dipandu oleh bapak-bapak dosen termasuk mahasiswa-mahasiswa kami di Universitas Manado. Nah, selanjutnya masih berkaitan dengan era disrupsi teknologi 4.0. Sekarang eranya adalah era literasi juga. Tetapi literasi yang dimaksudkan itu banyak ragamnya. Pertama, mungkin sudah tidak asing di pikiran kita literasi data. Kenapa literasi data itu sangat dituntut di era disrupsi teknologi sekarang? Ingat, sekarang itu kadang kita saja sebagai guru mudah langsung mempercayai informasi. Bagaimana dengan siswa kita? Kadang kita langsung terima informasi mentah-mentah tanpa kita analisis baik-baik. Itulah yang nantinya menghasilkan berita-berita hoax. Ya, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada kita, Inja aku pasikum binabai patabayanu. Apabila engkau mendapatkan informasi maka telitilah dulu. Dan tentunya Al-Quran juga itu masih relevan dengan konteks sekarang, literasi data. Kita dituntut untuk mampu menganalisis informasi-informasi itu secara matang agar tidak salah menerima kebenaran informasi itu, padahal informasi itu adalah informasi kebohongan, hoax. Nah, selanjutnya literasi berikutnya adalah literasi teknologi yang telah panjang lebar tadi saya sampaikan di awal, di mana guru itu tidak hanya dituntut untuk mampu beradaptasi dengan teknologi-teknologi yang nanti diajarkan oleh Bapak Ibu dosen termasuk mahasiswa. Yang misalnya di game-nya tidak hanya diminta kita untuk mampu mengoperasionalkannya, tetapi bagaimana kita dengan adanya teknologi itu kita bisa melakukan pengembangan lebih lanjut sehingga menghasilkan teknologi yang baru. Nah, yang paling inti juga adalah di era sekarang ini baik guru maupun peserta didik itu dituntut untuk mampu mengembangkan hoax, bukan hoax tapi hoax, high order thinking skill. Nah, apa itu hoax? Hoax itu salah satu indikatornya adalah kita dituntut untuk mampu berpikir kritis, berpikir kreatif, berpikir inovatif. Termasuk juga yang paling penting adalah manajemen risiko yang harus dikuatkan. Maksud dari manajemen risiko itu bagaimana seorang guru itu bisa memprediksikan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di masa sekarang termasuk di masa depan. Harus kuat manajemen risikonya. Nah, selanjutnya. Nah, ini tadi hanya sekedar contoh bagaimana paradigma pembelajaran masa lalu yang bersifat tradisional, ya, yang mungkin masih berlaku sampai sekarang. Pembelajaran itu mungkin terjadi di kelas, padahal sudah tidak mesti di kelas, ya. Dimanapun itu bisa menjadi kelas, termasuk di dalam kamar. Tetapi harus diantarai dengan penggunaan teknologi. Itu proses transformasi pembelajarannya. Nah, lanjut. Nah, ini salah satu riset. Riset itu hasil penelitian, ya, yang diteliti oleh lembaga inovatif. Nah, dia memperlihatkan bahwa di sekarang ini, di masa sekarang ini, begitu banyak platform itu maksudnya aplikasi-aplikasi atau software-software yang digunakan guru di dalam membelajarkan siswa. Misalnya apakah itu WhatsApp, SMS mungkin sudah usang, ya, pakai WA sekarang. Tetapi kalau WA, kalau dipikir WA itu ya hanya aplikasi terpaksa kita gunakan, ya. Padahal kan banyak. Misalnya kita menggunakan, misalnya bagi ada laptopnya bisa menggunakan PowerPoint. Seperti PowerPoint yang saya tampilkan, kan PowerPoint itu tergantung dari kreativitas kita mendesain tampilannya supaya orang tertarik melihat bagaimana supaya tampilan background itu bergerak. Seperti tadi itu ada awan-awan, ya.
Bagaimana misalnya kalau saya klik ini muncul video, itu. Nah, apalagi nantinya diajarkan oleh mahasiswa kami itu, termasuk Bapak dosen, Pak Ketua Prodi, itu nanti akan mengajarkan bagaimana mengaplikasikan Handycam itu supaya kita menjelaskan PowerPoint itu misalnya, kita juga muncul di layar. Tadi hanya sekedar tes-tes saja, apakah juga saya bisa. Nah, tapi nanti akan lebih lanjut dijelaskan oleh Pak Ketua Prodi beserta pemateri yang satunya. Nah, ini kalau WA itu mungkin aplikasi terpaksa kita gunakan. Padahal kan banyak alternatif yang bisa kita manfaatkan di dalam pemanfaatan teknologi pembelajaran itu. Nah, ini baru yang saya perlihatkan, ya, bahwa dengan kemajuan teknologi pembelajaran sekarang itu muncul istilah pembelajaran yang baru. Yang baru itu ya salah satunya adalah model pembelajaran blended learning. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar ya, blended learning itu apa? Ataukah tidak usah jauh-jauh, ibu-ibu rumah tangga di dalam dapurnya itu sering temukan namanya blender. Blender itu fungsinya apa? Mencampur. Nah, pembelajaran sekarang juga itu bisa dicampur-campur. Campur-campur dalam hal apa maksudnya? Bisa dicampur dengan pembelajaran tatap muka dan dikombinasikan dengan pembelajaran tatap maya. Tatap muka dan tatap maya. Saya biasa bilang sama kalau ditegur sama istri itu, dia bilang terlalu fokus di laptop. Saya bilang saya selingkuh dulu dengan maya. Nah, maksudnya saya belajar, ya kan? Belajar mendampingi peserta didik saya. Jadi sekarang itu pembelajaran harus dicampur, ya. Karena tuntutan kalau tiba-tiba terjadi COVID, mau tidak mau kita harus menggunakan pembelajaran yang bersifat sinkronos atau pembelajaran asinkronos. Ini ya. Sinkronos itu adalah pembelajaran yang dapat dilaksanakan pada waktu yang sama seperti ini, ya. Ataukah kita menggunakan aplikasi Zoom Cloud Meeting, pernah dengar ya? Zoom. Termasuk menggunakan Google karena dalam waktu yang sama peserta didik kita ada, dosen atau gurunya juga ada. Itu terjadi di waktu yang sama. Kemudian ada juga asinkronos, tidak terjadi di waktu yang sama. Apa maksudnya? Maksudnya itu ketika guru memberikan tugas kepada siswanya di masa COVID kemarin, nah coba kerjakan tugas ini dan materinya silahkan pelajari di YouTube. Nah itu asinkronos, tidak terjadi pada waktu yang sama, ya. Jam 9 dikasih tugas, siswa bisa mengerjakan di jam berapa saja yang dia inginkan. Yang penting tugasnya masuk sesuai deadline waktu yang diberikan oleh gurunya. Nah, lanjut. Nah, ini hanya sekedar gambaran ketika kita beradaptasi dengan teknologi itu. Apa yang mesti dihadirkan dalam kegiatan pembelajaran? Nah, tentunya seorang guru harus mempelajari karakteristik siswanya. Siswa SD, SMP, SMA itu berbeda. Apalagi perguruan tinggi, kita harus mempelajari aplikasi apa yang tepat untuk diberikan kepada mereka. Nah, termasuk juga siapa sasarannya, tentunya peserta didik dan juga guru yang mengajarkan. Dan bagaimana cara mengoperasikannya tergantung kreativitas kita atau jiwa inovatif kita masing-masing. Ya, sedikit lagi ya. Nah, jadi yang muncul pertanyaan kemudian adalah apa masalah yang dihadapi oleh kita sekarang ini. Nah, mungkin misalnya terbatas pemanfaatan teknologi, mungkin, ya. Dan berbagai macam lainnya, termasuk masalah juga bagaimana saya bisa mengajar siswa saya supaya siswa saya itu senang belajar. Bukan cuma gurunya senang mengajar, siswanya juga senang belajar. Itu yang harus dipikirkan. Itu termasuk bagian dari problem yang dihadapi oleh guru. Nah, atas kalau kita sudah mengetahui problemnya, apa yang mesti kita lakukan? Nah, ini ya, hanya sekedar beberapa contoh saja. Misalnya yang dapat kita lakukan sebagai seorang guru adalah kita desain pembelajaran yang mampu membuat siswa belajar, apakah itu secara offline, online, atau blended tadi. Nah, kemudian bisa juga kita berikan instruksi belajar secara bertahap. Kemudian yang ketiga, mengembangkan atau menyusun bahan pelajaran, apakah yang bersifat offline, online, atau blended tadi. Nah, ini juga menggabungkan berbagai metode pembelajaran.
Nah, jadi jangan kita sebagai guru terkumpul dengan satu metode dan termasuk terkumpul dengan satu jenis teknologi. Harus kita pelajari semua teknologi itu. Saya pribadi bukan dosen teknologi pendidikan, tapi saya berusaha menselami semua bentuk-bentuk teknologi yang diterapkan di dalam kegiatan pembelajaran. Nah, yang terakhir di sini kita mengadakan diskusi. Ini bagian dari tadi kemampuan kolaborasi kita. Ya, apakah kolaborasi Bapak Ibu dengan Bapak Ibu lainnya, ataukah berkolaborasi lintas instansi seperti ini, Madrasah Ibtidaiyah, madrasah ini dengan Universitas Manado. Nah, mungkin ini sebagai penutup saja, ya, penutup untuk memperkenalkan bahwa di era disrupsi teknologi ini kaitannya dengan kegiatan pembelajaran di kelas, itu banyak alternatif media pembelajaran yang dapat kita terapkan bagi seorang guru atau pendidik, termasuk juga dosen. Nah, ini mungkin beberapa dari tampilan ini sudah tidak asing lagi dari Bapak Ibu, meskipun banyak yang asing sekali, ya. Nah, misalnya yang asing sekali itu misalnya menggunakan aplikasi Upwork, ya, Filmora, Model. Tapi ya nanti akan dilatihkan oleh Bapak Ibu secara bertahap. Mungkin hari ini di camp, mungkin di hari berikutnya yang lain, ya, secara bertahap. Ya, jadi ilmu itu memang harus dipelajari secara bertahap, tidak bisa sekaligus karena kapasitas memori kita itu terbatas dan waktu kita terbatas. Nah, mungkin itu saja karena di moderator kasih kode-kode. Nah, maka tujuan akhir kita adalah bagaimana semua siswa kita itu berhasil di dalam kegiatan pembelajaran. Nah, berhasilnya siswa dalam kegiatan pembelajaran ditentukan menjadi indikator berhasilnya guru di dalam membina atau mendidik peserta didiknya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jika ada pertanyaan insyaallah kami bisa jawab, ya. Baik, moderator. Materi dari Bapak Hairul Umaya kepada Bapak ucapkan terima kasih. Itulah Bapak Ibu sekalian, langsung saja kita beralih ke materi kedua, yakni tentang penerapan pengembangan multimedia pembelajaran yang akan dibawakan oleh Bapak Jeffrey Utomo SPD MPD. Pada Bapak waktu dan tempat diserahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun dan bersahaja untuk kita semua. Bapak, Ibu, saya di sini menghaturkan rasa hormat yang setinggi-tingginya. Jadi sama di sini kita posisinya sebagai seorang pendidik. Nah, tadi sudah banyak disampaikan oleh rekan saya yang pertama terkait pengantar di mana di era yang saat ini semestinya siogianya sebagai seorang pendidik tidak terlepas dari yang namanya IPTEX, seperti itu. Nah, di sini saya ke bagian materi berkaitan dengan penerapan dan pengembangan multimedia di sekolah, seperti itu. Nah, begini Bapak Ibu, karena sama saya juga dahulu ya dari SD, SMP, SMA itu di pelosok saya tinggal. Mungkin di sini saya yang paling jauh. Saya ini lahir hanya di Jawa. Setelah itu saya dibawakan sama orang tua saya ke Kalimantan Barat. Nah, jadi sudah terbiasa dengan kehidupan di tengah-tengah hutan. Nah, kalau di Kalimantan itu banyaknya sawit. Jadi hari-hari yang saya lihat sawit. Waduh, kesana sawit, kesana hutan, nah, seperti itu. Nah, jadi syukur-syukur bisa sekolah. Nah, ketika saya melihat ini kondisi sekolah, ya yang pertama betul, artinya semestinya ini sebagai tempat untuk menimba ilmu, semestinya harus layak sebagai lokasi untuk menimba ilmu. Tapi bagaimana dari aspek kurikulum pendidikan, bahwasanya fleksibilitas itu penting sekali. Jadi kita tidak boleh dalam kondisi apapun, kita harus tetap strong, kita harus tetap survive. Nah, Bapak Ibu sekalian, bahwasanya apa sih sebenarnya multimedia? Saya hanya sedikit saja tadi mungkin menambahkan dari berbagai sisi, ya. Multimedia itu artinya bukan hanya sekedar berpatokan pada teknologi saja, karena dimana multi itu lebih dari satu minimal. Nah, media itu adalah sarana untuk pembelajaran. Nah,
andai di dalam kondisi seperti ini, saya mengerti sekali ketika di wilayah-wilayah yang terisolasi, wilayah-wilayah yang pinggiran, itu boro-boro. Ibaratnya kayak saya tadi masuk saja, waduh jaringan sudah nggak ada. Nah seperti itu. Tapi saya lihat Bapak Ibu di sini, alhamdulillah semuanya pegang laptop semua. Dulu waktu saya masih ngajar jadi guru tuh nggak ada laptop saya. Jadi alhamdulillah kita harus mensyukuri di situ. Jadi multimedia itu bukan hanya sekedar kita titik beratkan pada teknologi yang sifatnya mesin, tapi lebih cenderung memang ke sana. Nah, contohnya Bapak Ibu bisa bawa pembelajaran ke situasi apa adanya, misalkan bawa ke sawah, adanya batu itu disusun, itu salah satu bentuk dari multimedia. Kita tinggal kolaborasikan saja seperti itu. Nah, tadi apa yang disampaikan oleh Pak Hairul bahwasanya mindset atau pemikiran dari seorang peserta didik itu banyak, ada yang visual sukanya lihat gitu ya, ada yang audio atau dua-duanya, audio visual, ada yang kinestetik nggak bisa tenang Bapak Ibu. Jadi kalau di dalam kelas dia kesana kemari kayak pantatnya itu panas kalau duduk di situ. Ada siswa kayak gitu. Semestinya kita juga tidak langsung memberikan marah dan sebagainya. Oke, langsung saja Bapak Ibu, bahwasanya penting di sini apa yang disampaikan Pak Hairul itu sangat jelas sekali. Jadi saya tidak banyak juga untuk menambahkan di sini, saya hanya 2 slide atau 4 atau 3 slide ya. Penerapan dan pengembangannya. Nah, mengapa penting untuk diterapkan? Ya jelas sekali, kalau hanya sekedar teori ya berarti kita belum mencoba. Nah, mengapa penting untuk dikembangkan? Karena kalau hanya sekedar kita terapkan saja, yowes lah, gitu. Biarkan aja udah selesai. Tapi kita nggak ada pemikiran untuk bagaimana mengembangkan lagi nih. Bagaimana rasa keingintahuan atau rasa penasarannya tinggi gitu untuk menerapkan. Nah, di sini saya mengutip ya, bahwasanya ada beberapa ahli ya memiliki sistematika atau tahapan di dalam menerapkan multimedia pembelajaran di sekolah Bapak Ibu. Yang pertama ada konsep. Nah, tentunya tidak mungkin kita mau membuat media pembelajaran tanpa ada konsep. Harus ada tujuan dulu kita. Konsepnya ini gimana nih? Kalau di lokasi seperti ini, kira-kira kearifan lokalnya, SDM-nya, sumber daya alamnya itu apa yang bisa kita misalkan bawa ke dalam pembelajaran. Contohnya Bapak Ibu, saya kebetulan saat ini sedang mengajar mata kuliah pendidikan seni rupa dan kerajinan SD. Bingung saya ini, kita mau cari materi-materi yang sifatnya lebih ke teknologi kecanggihan itu berat juga. Sedangkan mohon maaf, biasanya keterbatasan biaya. Kalau kita minta, misalkan kita tugaskan pada siswa, coba bawa ini, syukur-syukur mereka bisa sekolah gitu saja. Nah makanya saya minta sama mahasiswa saya itu, apa yang bisa kalian ambil dari alam, jadikan itu sebagai karya. Nggak apa-apa, kayu kok susun jadi seni, nggak apa-apa ya. Jadi seni itu sifatnya yang penting ada feel-nya, bisa dinikmati. Makanya saya tadi sampaikan bahwasanya pembelajaran itu fleksibel, tidak bisa kita paksakan harus ada. Syukur-syukur kita masih punya ruangan seperti ini, kita syukuri saja. Nah namun betul tadi apa yang disampaikan oleh rekan saya, bahwasanya iptek kalau bisa jangan sampai kita ketinggalan. Nah minimal kalau belum bisa kita terapkan, seminim mungkin apa kira-kira software hardware yang bisa kita pelajari kan, seperti itu. Jadi konsep dulu. Kita mau buat hiburan kah? Kita mau buat latihan kah? Kita mau buat arahnya pelajaran? Karena kalau siswa konteksnya itu kita harus serius terus berat ya. Saat tertentu kita boleh buat aplikasinya kayak misalkan mainan atau apa, biar sumringah, biar senang, biar ketika kita masuk ke dalam dunia pembelajarannya mereka sudah senang. Nah gitu, jadi nggak bosan juga. Yang kedua desain. Kira-kira spesifikasi rinci mengenai aplikasi apa nih yang aku pakai. Mohon maaf, contohnya saya sendiri, HP bukan listrik. Oh iya, HP listrik lebih bagus dari HP Pak Jeffrey. Kalau HP Pak Jeffrey biasanya mati sendiri. Tambah grup banyak, mati sendiri. Kalau udah tambah grup, saya nggak ketinggalan informasi. Serba salah Pak. Nah seperti itu. Sebenarnya saya maunya yaudah pakai HP yang kayak dulu itu, Nokia, cuma lip itu. Nah, cuma nggak bisa, betul kata Pak Hairul tadi, mau nggak mau terpaksa pakai WA. Saya SMS teman nggak pernah dibalas. Waduh, sakit hati, berarti saya yang salah. Saya terlalu baper. Ya sebenarnya saya nggak boleh sakit hati dong, memang harus WA sekarang. Sekarang kalau ditanya, aduh, saya nggak punya pulsa, tapi kalau kuota internet saya punya. Bayangkan itu Bapak Ibu, mau nggak mau memang. Nah seperti itu. Jadi yang ada misalkan WhatsApp, nah nanti ada Bandicam, ya, ada misalkan laptop, karena di situ misalkan ada PowerPoint ya. Nah seperti itu. Yang ketiga, material collecting. Nah jadi kita kumpulin nih, kira-kira apa bahan aplikasi yang bisa kita pakai. Mohon maaf Bapak Ibu,
Jadi bisa saja kita aneh-aneh sedikit. Jadi bukan berarti kita melanggar aturannya. Kalau misalkan di sini hanya ada tape recorder atau radio, ya sudah kita pakai di situ. Lalu nanti kita aplikasikan di dalam pembelajaran, entah untuk mengiringi lah dan sebagainya. Yang penting multimedia kan intinya lebih dari satu. Mau kita bawa daun pisang, mau kita apa, kita berdayakan, kita kolaborasikan dengan kita nggak apa-apa. Yang penting menyenangkan. Kan nggak mungkin juga kita bawa yang mewah-mewah dari sono. Syukur-syukur anak masuk ke sekolah. Jadi tingkat kesenangan mereka bukan karena faktor kemewahan, tapi ketulusan kita sebagai seorang guru untuk menyampaikannya, untuk mengkolaborasikan di dalam media-media itu. Nah selanjutnya assembly. Nah semua bahan yang sudah terkumpul itu, kalau bisa kita satuin deh. Kita satuin, kita proses, kira-kira apa nanti apakah kita mau membuat misalkan contoh PowerPoint, apakah hanya PowerPoint saja? Kan bisa juga Bapak Ibu. Ada, saya pun kurang mendalami juga ya. Jadi di dalam PowerPoint itu kita bisa di situ masukkan video. Kita klik gitu, nah videonya muncul nanti. Kita klik, nongol nanti suara-suara untuk mengiringi gitu. Nah jadi seperti itu. Nah selanjutnya testing. Nah nggak mungkin kita udah buat bagus, wah sok-sokan gitu. Langsung saya tampilin di depan siswa, ternyata error, nggak mampu kapasitasnya. HP ku nggak mampu misalkan. Ya kacau, kata orang Jawa itu ancur lembu. Parah mas, parah mas gitu ya. Ya, jadi perlu dites dulu lah gitu ya. Nah, bahkan yang terakhir itu di distributionnya itu disimpan dulu aplikasinya. Nah, kalau bisa misalkan kadang kan ada yang nggak mampu ya, itu apa namanya Pak Heru, dikompreskan. Dikompres ke orang panas ya. Nah, dikompresinya. Jadi dikecilin kapasitasnya, jadi biar bisa terbuka. Apalagi mohon maaf kalau HP saya itu harganya 750, itu kan karena second Bu. Nah kemarin sudah mati masuk ICU. Saya bilang ke tukang servis, bisa nggak Pak hari ini HP saya udah bahaya sekali. Oh iya Pak, yang penting jangan dimasukkan ke ICU gitu ya. Tapi kalau udah ya udah nggak apa-apa. Nah, seperti itu. Nah jadi itu yang pertama Bapak Ibu, tahapan dari penerapan keberlanjutan dari materi dari Pak Herul. Nah selanjutnya pengembangan. Nah, pengembangan saya sampaikan saja nanti secara nggak terlalu panjang ya. Yang pertama kita tentukan jenis multimedia pembelajaran. Nah jenisnya itu kita untuk mengajar presentasi atau di sekolah, ataukah boleh ini aplikasi ini dibawa pulang sama siswa. Nah kita perlu juga pikirkan itu. Kan bisa misalkan di tengah pandemi seperti sekarang ini kan banyak ya. Waduh, Bapak Ibu guru misalkan nggak sempat tatap muka. Oke ya udah, aku cari jaringan. Mohon maaf Bapak Ibu, saya mau tanya. Ini kalau saya mau cari jaringan di sini kemana? Nggak jauh kan? Atau naik ke atas pohon saya bisa dapat jaringan? Kemana kira-kira? Nggak jauh? Oh biasa di tengah lapangan ada. Alhamdulillah, berarti sehat itu. Kena terik matahari dapat sinyal. Nah seperti itu. Nah jadi boleh Bapak Ibu punya kreativitas, misalkan anak-anak ini kan ngerti ya, yang penting materinya. Oke pakai flash disk atau pakai apa lah gimana? Pakai Bluetooth juga bisa dikirim kan? Kalau zaman dulu pakai Bluetooth misalkan nggak ada jaringan Bluetooth saja. Biasa saya sama mahasiswa Bu, jangan di sini, di Madangku saja kadang lemah sekali titik sinyalnya. Saya kadang pakai Bluetooth saja, alhamdulillah masih berfungsi juga fitur-fitur asik gitu ya. Nah jadi itu boleh Bapak Ibu misalkan rekam ngomong sendiri gitu ya. Nah jadi nanti baru disebarin ke siswa biar dia dengar gitu. Atau hanya sekedar rekaman, itu juga salah satu bentuk dari multimedia pembelajaran seperti itu. Nah selanjutnya yang nomor 2, ini contohnya mohon maaf. Nah boleh dipakai, saya bisa sampaikan contohnya di sini OpenOffice Impress atau Microsoft PowerPoint. Lalu untuk berkaitan dengan yang di rumah bisa Bapak Ibu gunakan kalau yang kompleks sekali gitu ya, Macromedia Authorware atau Adobe Flash ya. Tapi kalau tidak juga yang sederhana yang penting ada itu Office Impress atau Microsoft PowerPoint. Nanti boleh Bapak Ibu kalau misalkan materinya bisa di-share ya kayak ini. Next. Nah sebenarnya tentukan tema materi ajar. Nah tentunya materi ajar yang mau kita sampaikan kita juga relevankan ya. Jangan juga nanti misalkan ini materi ajarnya tentang IPA misalkan misalkan foto perkembangan dari kelompok apa namanya metamorfosis ya, metamorfosis. Tapi kita misalkan di situ mohon maaf perkembangan dari gajah gitu di video kita ambilkan kan nggak relevan, nggak cocok gitu. Masa
ini kita ngomong kupu-kupu, masa kita ngomongin di situ yang ditampilin di video atau di fitur itu gajah gitu. Walaupun sama-sama mau hidup tapi nggak match gitu. Nggak ada chemistry ya. Jadi cari yang ada chemistry. Nah soalnya susun alur cerita kita harus turun dulu ya, sintaknya biar sistematis enak gitu. Jangan sampai kita buat fitur itu oke, langsung kupu-kupu kepompongnya atau di belakang gitu ya. Ini gimana? Kalau gurunya model kayak gini membalik-balikan fakta, gimana siswanya ke depan gitu ya. Jadi hal-hal sepele seperti itu kita harus sinkronkan lah ya, biar enak gitu. Nah selanjutnya mulai buat sekarang juga. Nah itu artinya saya untuk diri saya pribadi dan ayo mari sama-sama kita sebagai pendidik. Kalau bisa, yuk kita coba saja. Ya namanya. Kadang begini saya bingung juga karena saya kalau bahasa Inggris kurang paham karena apapun yang ada di aplikasi itu bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Jawa saya paham, tapi nggak ada laptop saya cari yang di situ tuh menunya pakai bahasa Jawa nggak ada gitu. Nah selanjutnya, nah lalu gunakan teknik ATM. Nah ini pasti senang kalau dengan ATM. Oh berarti untuk ngambil uang, tidak Bapak Ibu. Amati, tiru, modifikasi. Kita amati, kita tiru, modifikasi. Kita boleh curi ilmu. Contoh mohon maaf, orang-orang Malaysia dulu itu menuntut pendidikan di Indonesia, tapi kebalik sekarang Indonesia menuntut di sana. Bahkan kualitas pendidikan lebih tinggi di sana. Itu kenapa? Dia punya ATM yang bagus. Kalau Indonesia ATM-nya hanya pemikiran jauh, yang penting untung buat saya dan sebagainya. Itu jadi kurang mengedepankan kesinambungan dan pemikiran jangka panjang. Nah seperti itu. Jadi kita ketinggalan. Nah, padahal mereka dulu belajar dengan kita kembali sekarang tinggal. Jadi bisa cari dari berbagai sumber, buat sendiri apabila mampu, usahakan sering melihat contoh-contoh yang sudah ada. Nah sekarang gampang sekali Bapak Ibu toh. Kita misalkan mau cari apa, tinggal ketik saja, yang penting ada pusat data kita nongol semua di situ. Mau dari proses pembelajaran, mau aspek masak semur jengkol. Nah saya pernah Bapak Ibu saya cerita sedikit, saya pengen buat semur jengkol, saya dikasih jengkol. Waduh, saya suka dengan jengkol tapi belum matang ini. Nah jadi saya lihat sendiri di internet. Wah ternyata sekarang semua sudah saset semua Bapak Ibu. Bahkan ada bubuk bawang putih saset, bubuk bawang merah saset, semua saset. Wah kalau kayak gini saya bisa hidup di zaman sekarang ini, tapi nggak sehat gitu. Nah jadi kalau bisa jangan juga saset-sasetan terus. Nah selanjutnya tetapkan target. Nah bila perlu saya coba buat ini, saya mau ikut lomba, nanti kan banyak ya lomba-lomba, contohnya di situ memenangkan award. Nah contohnya the 2013 dulu ada Innovative Teacher Awards ya. Lalu lomba pembuatan multimedia pembelajaran ada di situs-situsnya saya cantumkan. Lalu e-learning award ya, Pustekom yang mengadakan game teknologi competition setahun 3-4 kali di berbagai universitas. Nah seperti itu Bapak Ibu. Yang terakhir ingat terus 3 resep success story. Nah berani mencoba dan mencoba lagi. Yang kedua belajar mandiri, otodidak dari buku-buku yang ada, bahkan sekarang sudah mudah sekali kita cari. Yang terakhir tekun dan tidak menyerah meskipun peralatan terbatas. Nah itu Bapak Ibu. Jadi saya tekankan lagi bahwasanya esensi atau substansi dari multimedia itu bukan sekedar intinya harus pakai teknologi, tidak. Teknologi sejati itu ada letaknya di dalam intelektualitas manusia di otak. Nah, tapi lebih baik memang harus dikolaborasi dengan teknologi. Seadanya saja. Kalau adanya radio, pakai radio. Kalau adanya apa, pakai apa gitu ya. Apa gitu, yang ada gitu. Sesuai dengan kemampuan. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, nanti akan lebih mendalam karena di sini kami mengambil satu bentuk media pembelajaran yaitu Bandicam. Nah, sehingga nanti biar lebih jelas ya, ada ketua prodi kami yang akan membimbing atau kita sama-sama belajar di sini. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang Nado bilang tak gantung, gitu. Jadi kalau orang bilang sini kurang lengkap, seperti apa yang insya Allah kami akan sampaikan. Kami kembali kepada menguatkan pada nilai kenapa pentingnya ya multimedia itu. Coba kami buka dengan slide pertama.
Bapak Ibu sekalian, ini penjabaran tentang iptek dan imtak ya. Jadi pada kesimpulannya kita di pesantren ini Islam itu mendorong ya mereka untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, belajar mengembangkan iptek merupakan bentuk keimanan seseorang. Ini begini Bapak Ibu sekalian. Tadi saya menyinggung tentang itu. Sekarang belajar Al-Quran ini sudah ada pada program-program di internet. Jadi dengan adanya multimedia ini insya Allah akan melengkapi persoalan itu. Jadi kata tidak bisa itu sudah tidak boleh ada sama kita. Tinggal kita membukanya, mencarinya. Berarti kita melengkapi semua daripada apa yang kita punya. Sangat disayangkan kalau laptopnya kita itu isinya hanya musik saja ya. Atau di HP-nya kita itu hanya TikTok saja. Nah, jadi seharusnya bahkan hafalan yang baik, yang terbaik itu kita bisa copy. Yang juara-juara nasional itu itu bisa kita copy. Maka itu kita bisa ajarkan kembali kepada anak-anak kita ya. Ini tadi yang saya katakan, apa itu ilmu pengetahuan ya. Ini suka tidak suka artinya bahasanya ini. Seluruh usaha sadar ya, sehingga kenyataan dalam alam manusia. Nah, ini yang saya katakan hari ini. Perbedaan dengan masa lalu, yang lalu itu, ini kita suka tidak suka harus kita laksanakan. Kita harus lalui, harus kita lakukan. Di situ problemanya. Jadi tidak ada batas waktu dan ruang, kecuali signalnya bermasalah. Nah, itu saja persoalannya sebenarnya. Kemudian seperti apa ya? Ini diibaratkan iman dan takwa itu dua sisi mata uang, kita bisa pisahkan ya. Tetapi sebenarnya konsep daripada keikhlasan dalam kita mengajar mendidik ini kan menjadikan orang dari tidak tahu menjadi tahu. Ya. Seperti apa? Nah, persoalannya tidak cukup hanya pada pengetahuan tadi, sehingga dilengkapi multimedia ini. Contoh misalnya, apa sih ilmu itu? Kalau kita belajar ilmu matematika, ya. Ilmu matematika, ilmunya itu adalah 1, 2, 3, 4 sampai 10 atau digital. Ya, itu ilmu. Tetapi mau dipakai di mana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu? Nah, itu baru pengetahuan. Misalnya dia pakai ke menghitung buah jagung. Nah, itu baru dijadikan pengetahuan. Seperti apa dengan multimedia? Bapak boleh menjual jagung hari ini dengan multimedia itu. Sebagaimana teman-teman sudah katakan tadi. Jagung murah, buang di HP, kirim ke teman-teman, sama dengan penjual jalan kota di kota itu, dia dari rumah online. Nah, itulah fungsi daripada multimedia. Jadi tidak cukup hanya pada ilmu, tidak cukup hanya bisa menghitung tadi, tidak cukup hanya pada bisa menghafal alif priyasenna, alif priyawanai, alif batasa, tidak cukup. Tetapi alif batasannya ini dipakai di mana? Maka hari ini multimedia itu melengkapi semua persoalan itu. Nah, jadi nilai pendidikan kita itu sudah pada konteks kemanusiaan yang hakiki, bahkan menyentuh dunia maya. Tidak boleh tidak. Dan tidak ada batas ruang Bapak Ibu sekalian. Makanya saya bilang bukan berarti karena pesantrennya kita begini modelnya, kemudian kita tidak bisa mengajar. Bisa. Itu Bapak Ibu sekalian. Nah, ini saya kira Bapak Ibu setiap hari mengenal tentang ilmu dan pengetahuan. Ini contohnya. Kumpulan pengetahuan yang teruji dengan metodenya. Metode itu kan cara. Metode itu cara. Kita mau pakai di mana mengajarnya kita? Mau berkelompok atau dengan model pembelajaran apa?
Multimedia mengatur persoalan itu. Ini saya contoh misalnya. Ini multimedianya handphone. Ilmu dan pengetahuan ilmu, dia tahu bermain HP. Itu ilmu. Saya kira semua saudara-saudara saya, anak-anak saya, dan ibu bapak sekalian sudah tahu itu. Kemudian pengetahuannya bermain HP, tapi tidak cukup. Mereka harus kita jadikan pandai, pintar, cerdas, dan cerdik pandai. Jangan-jangan lahirnya TikTok yang goyang-goyang seperti itu. Tentu ada, kalau imannya lagi kurang kuat ya jadinya seperti itu, terpesona. Maka multimedia ini cepat sekali untuk mempromosikan itu. Apa yang tidak tersorot hari ini? Tabe-tabe. Mulai dari yang terbuka dengan yang tertutup, semua tersorot. Tapi ini, maka ini harus kita tahu. Disitulah peran kita sebagai guru. Selain analisa, ada analisis, ada analog, ada logika, menjadikan dia paham, tapi tidak cukup di situ. Saya misalkan semangka. Semangka itu adalah analisis juga. Analisisnya adalah kulit, isi dan biji. Tidak cukup analisis. Analognya dia ingin bagaimana semangka itu dia punya. Logisnya nanti sudah masuk di mulutnya, baru dia tahu semangka. Itu yang sebenarnya, tetapi tidak cukup. Bagaimana dia bisa menjual semangka? Itu Bapak Ibu sekalian, yang ini buat saya terpikir. Multimedia itu juga demikian, sebagaimana yang teman-teman sampaikan tadi. Ya, teman-teman semua. Maka, ya ini saya hanya berbicara pada takaran ilmu dan pengetahuan. Yang terpenting bagi saya, bagi keluarga saya, guru-guru yang ada di pesantren Al-Ma'ruf ini, maka kami terbuka untuk itu sharing. Ya. Kapan saja. Karena mau tidak mau pengembangan ini kita sama-sama. Mendidik itu Bu, saya merasa sangat miris sekali ya ketika Bapak tadi katakan ya, cukup lama dengan berbagai, bukan hanya pada knowledge-nya, tetapi sosial pun beliau hadapi untuk berdirinya pondok pesantren ini. Sosial, bagaimana terpaan masyarakat dan sebagainya, khususnya misionaris. Tapi ini tanggung jawab kita. Sampai kapan kita harus tidak tahu multimedia? Wow, alamnya kita menuntut persoalan itu. Ini desakan, difusi, inovasi, dipaksakan untuk tahu, dipush, dipaksakan untuk tahu. Tidak boleh tidak tahu. Inilah fungsi daripada hari ini, mudah-mudahan menjadikan kita untuk berteman, berwawasan luas, dan kami yakinkan kami membuka diri. Ibu tidak sendiri, bapak tidak sendiri, kami berteman. Maka ya, insya Allah nanti dengan adanya saya meminta waktu sedikit ini dapat kita pahami bersama apa itu teknologi multimedia dan manfaat penggunaannya. Jangan sampai ternyata kita capek mengajar sudah puluhan tahun, tetapi nilainya nihil, dihapus oleh pengetahuan dunia luar, dunia maya yang begitu merusak martabat manusia. Hilanglah martabat kita sebagai guru, tidak ada apa-apanya. Nah, ini yang kami khawatirkan dengan persoalan itu. Mudah-mudahan ini kita jadikan sama-sama nawaitu kita untuk menjadikan pendidikan itu sebagai bukan hanya sebatas pengajaran, tetapi pendidikan itu adalah mereka harus tahu dan memahami semua itu. Terakhir adalah wassalam. Wassalam ada dua makna. Kalau ibu tidak mempersiapkan diri dengan hari ini, maka orang lain yang akan ambil persoalan itu. Hilang KB. Ipteknya dia dapat, impaknya yang